Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video pembahasan kali ini, kakak akan mencoba membahas soal latihan OSN IPS tahun 2024 ya. Soal ini disusun berdasarkan silabus, di mana silabus di sini kakak dapatkan dari web Puspresnas dari Kemendikbud. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Untuk lingkup materi yaitu bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia. Di mana soal nomor 1 yaitu kita baca bersama wilayah yang memiliki daerah ketinggian 0 sampai dengan 700 mdpl, komoditas pertanian cocok ditanami oleh tanaman A. Padi, jagung, tebu, dan kelapa, B. Kopi, teh, kelapa, dan kina, C. Karet, cengkeh, tebu, dan pala, D. Karet, pala, jagung, dan tebu. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Nah, di sini untuk pembahasannya yaitu iklim menurut Jung Hoon. Menurut Jung Hoon ini adalah tokoh asal Jerman ya, teman-teman, yang membagi tanaman pertanian cocok di ketinggian tertentu. Misalnya di ketinggian 0 sampai dengan 700 meter mdpl atau meter di atas permukaan laut. Menurut Jung Hoon sendiri, tanaman ini yang cocok itu yaitu padi, jagung, tebu, dan kelapa ya, teman-teman. Sedangkan semakin tinggi tempatnya, maka tanamannya itu semakin sedikit. Misalnya semakin tinggi ketinggian akan atau hanya ditanami tumbuhan seperti lumut. Gitu ya, teman-teman. Soal nomor 2. Penyebab wilayah Indonesia pada bulan April sampai dengan Oktober memiliki musim kemarau dikarenakan A. Terjadi angin muson barat, B. Terjadi angin muson timur, C. Terjadinya angin laut, D. Terjadinya angin darat. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Di mana untuk bulan April sampai dengan Oktober itu adalah musim kemarau karena angin muson timur ya, teman-teman. Untuk angin muson timur itu angin yang berhembus dari Australia menuju ke Asia. Hal ini karena angin muson timur ini adalah angin yang berhembus dari Australia. Angin ini menuju arah Asia melalui Indonesia, di mana angin muson timur ini terjadi pada periode April sampai dengan Oktober ya, teman-teman. Maka pada periode ini Indonesia akan mengalami musim kemarau. Sedangkan pada bulan Oktober sampai dengan April, Indonesia akan mengalami musim penghujan. Nah, pada periode Oktober sampai April ini adalah angin muson barat. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 3. Persebaran fauna di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, memiliki fauna yang hampir mirip. Kemiripan ini dikarenakan A. Ketiga pulau tersebut merupakan paparan Sahul, B. Ketiga pulau tersebut merupakan paparan Sunda, C. Wilayah tersebut terdapat di lempengan Indo-Australia, D. Wilayah tersebut di zona peralihan. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Di mana antara Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan merupakan masih satu paparan, yaitu paparan Sunda ya, teman-teman, sehingga flora maupun faunanya mirip ketiga pulau tersebut. Soal nomor 4. Perhatikan peta di samping. Barang tambang yang dihasilkan wilayah yang bertanda X dan Y pada gambar tersebut adalah X ini meliputi Pulau Sumatera dan Y ini meliputi Pulau Kalimantan. Nah, A adalah emas dan gas alam, B aspal dan biji besi, C timah dan tembaga, D minyak bumi dan batu bara. Jawaban yang tepat yaitu yang D, minyak bumi dan batu bara ya, teman-teman. Di mana untuk Kalimantan sendiri kan terkenal dengan batu baranya, sedangkan di Sumatera Utara terdapat penghasil minyak bumi seperti di Pangkalan Berandan.
Oke, selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan ciri-ciri ekoregion berikut ini. 1. Terletak di sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. 2. Memiliki 2 plato. 3. Memiliki 4 cekungan migas yang beroperasi. 4. Memiliki dataran Bangisula. 5. Potensi perikanan di wilayah ini sangat rendah. Ciri-ciri yang sesuai dengan ekoregion Laut Banda Selatan Sulawesi ditunjukkan oleh nomor jawaban yang tepat, yaitu yang A, 1, 2, dan 3. Teman-teman. Di mana karakteristik untuk wilayah Laut Banda Selatan Sulawesi itu terkenal dengan terumbu karang, perairan yang jernih, gugusan pantai berpasir putih, dan untuk potensi perikanannya itu sangat melimpah ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 6. Menurut Greenpeace, luas terumbu karang Indonesia mencapai 50.875 km persegi. Jumlah ini 18% dari luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di Coral Triangle atau kawasan pusat segitiga terumbu karang. Salah satu potensi sumber daya alam kelautan di Indonesia adalah terumbu karang. Di manakah tempat terumbu karang terbesar di Indonesia? Nah, ini untuk jawaban yang tepat yaitu B, yaitu Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang berlokasi di bagian barat semenanjung Kepala Burung Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang cocok untuk kegiatan peternakan. Hal ini karena, nah jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman, di mana iklim kering sangat cocok serta banyak terdapat padang rumput yang luas sebagai sumber makanannya. Yang perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa NTT ini termasuk provinsi paling kering di Indonesia, di mana curah hujannya itu antara 51 sampai dengan 100 mm per bulan. Nah, ini merupakan provinsi yang memiliki curah hujan di bawah normal. Sehingga untuk wilayah ini itu sangat kering dan hanya ditumbuhi oleh rumput-rumputan. Nah, rumput-rumputan ini cocok untuk pakan ternak ya, teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Contoh pengaruh letak geografis terhadap aktivitas kegiatan ekonomi di wilayah dataran tinggi yaitu A. Masyarakat mencari ikan di laut dengan menggunakan pukat harimau. B. Masyarakat menanam padi dan tebu untuk melangsungkan hidup sebagai petani. C. Masyarakat menanam sayur-sayuran sebagai komoditas pertanian di wilayahnya. D. Masyarakat menggunakan pakaian yang tebal karena wilayah dataran tinggi cenderung dingin. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman. Di mana masyarakat ini menanam sayur-sayuran sebagai komoditas pertanian di wilayahnya. Wilayah dataran tinggi memang cocok untuk ditanami sayur-sayuran ya teman-teman. Berbeda dengan wilayah dataran rendah. Soal nomor 9. Masyarakat daerah pegunungan dalam berpakaian cenderung tebal dibandingkan dengan masyarakat pesisir. Hal ini karena perbedaan suhu di wilayah masing-masing daerah. Faktor geografis yang mempengaruhi keberagaman budaya tersebut adalah A. Pengaruh isolasi geografis, B. Pengaruh iklim, C. Pengaruh letak geografis, D. Perbedaan sejarah masa lalu. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Pengaruh letak geografis. Karena kenapa? Pengaruh letak geografis akan mempengaruhi aktivitas keseharian masyarakat. Misalnya dalam berpakaian ya teman-teman. Kalau untuk wilayah dataran rendah yang cenderung suhunya panas, maka orang-orang akan berpakaian tipis. Berbeda dengan masyarakat pegunungan, di mana suhu udaranya yang dingin atau rendah menyebabkan masyarakatnya kedinginan, sehingga mereka menggunakan pakaian yang lebih tebal. Selanjutnya soal nomor 10.
Berikut yang bukan pengaruh geografis terhadap keragaman budaya di masyarakat. A. Pengaruh isolasi geografis. B. Pengaruh iklim. C. Pengaruh letak geografis. D. Perbedaan sejarah masa lalu. Yang bukan yaitu yang D. Jelas ya teman-teman, karena perbedaan sejarah ini bukan masuk ke indikator dari geografis suatu wilayah. Soal nomor 11. Salah satu isu global yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah proteksionisme, yaitu tindakan pemerintah yang membatasi impor dengan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Dampak dari kebijakan proteksionisme ini terhadap pembangunan nasional suatu negara adalah A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. B. Meningkatkan investasi asing langsung. C. Memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi perdagangan internasional. D. Meningkatkan efisiensi ekonomi. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Oke, lanjut soal nomor 12. Berikut kerusakan lingkungan akibat faktor manusia. Banjir, gempa bumi, tsunami, dan pencemaran tanah. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Karena pencemaran tanah ini akibat dari perilaku manusia ya teman-teman. Seperti pembuangan limbah atau bahkan manusia membuang sampah dengan sembarangan. Oke, lanjut soal nomor 13. Dampak negatif yang diakibatkan dari konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri non-pangan adalah A. Terserapnya tenaga kerja produktif sehingga mengurangi pengangguran. B. Berkurangnya produktivitas komoditas pertanian. C. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. D. Meningkatnya angka pengangguran. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Berkurangnya produktivitas komoditas pertanian. Tentu ya teman-teman, ketika lahan pertanian sudah berubah menjadi industri, khususnya industri non-pangan, maka yang terjadi yaitu berkurangnya produktivitas komoditas pertanian. Yang tadinya lahan menghasilkan padi karena beralih fungsi, akhirnya padi sudah tidak ditanami, sehingga manusia akan sehingga masyarakat akan terjadi sebuah kelangkaan pangan. Gitu ya, teman-teman. Soal nomor 14. Apa saja faktor yang mempengaruhi keunggulan lokasi dalam kegiatan ekonomi? A. Lokasi geografis, iklim, dan keanekaragaman hayati. B. Aksesibilitas infrastruktur tenaga kerja, pasar, dan kebijakan pemerintah. C. Teknologi modal dan riset dan pengembangan. D. Kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja. Jawaban yang tepat yaitu yang B, di mana untuk aksesibilitas yaitu kemudahan distribusi suatu barang. Sedangkan untuk infrastruktur itu sarana dan prasarana, tenaga kerja itu adalah suatu kondisi sumber daya manusia, kemudian pasar, dan kebijakan pemerintah. Jika 5 indikator ini mendukung, maka lokasi tersebut dikatakan memiliki keunggulan. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 15. Bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Proto-Melayu adalah A. Suku Toraja dan suku Bugis, B. Suku Dayak dan suku Jawa, C. Suku Jawa dan suku Bugis, D. Suku Toraja dan suku Dayak. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Untuk suku Proto-Melayu ini seperti suku Batak, Dayak, Toraja, Sasak, Nias, dan suku Rejang. Sedangkan untuk Detro Melayu itu suku Aceh, Minangkabau, Sunda, Jawa Melayu, Betawi, dan Manado. Selanjutnya soal nomor 16. Nenek moyang bangsa Indonesia melakukan migrasi dari Yunan ke Indonesia karena A. Mulai menipisnya bahan makanan di daerah Yunan. B. Keadaan alam yang berat dan seringnya terjadi bencana alam. C. Di daerah Yunan sering terjadi peperangan antar suku. D. Kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia berpindah-pindah. Jawaban yang tepat yaitu C. Di mana Yunan pada saat itu banyak mengalami bencana alam ya teman-teman. Sehingga banyak manusia pada saat itu
berpindah atau bermigrasi, salah satunya ke Nusantara. Selanjutnya soal nomor 17. Berikut ini yang bukan hasil dari masyarakat zaman megalitikum adalah A. Sarkofagus, B. Menhir, C. Dolmen, D. Nekara. Jawaban yang tepat yaitu D, yaitu Nekara. Gitu ya teman-teman. Di mana untuk peninggalan zaman megalitikum, yang pertama adalah sarkofagus, monolit, dolmen, waruga, menhir, dan trilit. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Didirikan oleh Kundungga. 2. Memiliki raja bernama Purnawarman. 3. Terletak di Kalimantan Timur. 4. Sumber kerajaan ini dari Prasasti Tugu. 5. Sumber kerajaan ini dari Prasasti Yupa. Pertanyaannya, yang merupakan bagian dari kerajaan Kutai adalah jawaban yang tepat, yaitu yang C. C yaitu 1, 3, dan 5. Di mana 1 ini didirikan oleh Kundungga, 3 ini terletak di Kalimantan Timur, dan 5 ini sebagai kerajaan sebagai kerajaan Kutai ini memiliki sumber yaitu berupa prasasti Yupa ya teman-teman. Sedangkan untuk 2 dan 4 merupakan informasi dari kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya soal nomor 19. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit karena A. Perang Parekrek, yaitu perang saudara antara Prewirabumi dari kerajaan Blambangan dengan Prabu Wikramawardhana dari kerajaan Majapahit. B. Perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit. C. Kondisi keuangan kerajaan Majapahit yang tidak stabil. D. Meninggalnya Patih Gajah Mada sehingga tentara menjadi lemah. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya teman-teman. Di mana salah satu runtuhnya kerajaan Majapahit adalah Perang Parekrek atau Perang Saudara. Selanjutnya soal nomor 20. Raja yang membawa kerajaan Mataram Islam pada puncak kejayaannya adalah A. Sultan Agung, B. Sutawijaya, C. Raden Mas Jolang, D. Syarif Hidayatullah. Jawabannya yang tepat yaitu yang A. Di mana untuk Sultan Agung ini dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya, Madura berhasil ditaklukkan. Makanya pada masa Sultan Agung inilah di mana kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Gitu ya teman-teman. Soal nomor 21. Berikut bukti teori masuknya agama Islam dari Persia adalah A. Penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi, kemudian makam Maulana Malik Ibrahim, serta tulisan dari Marco Polo. B. Peringatan 10 Muharram yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. D. Raden Patah atau Raja Demak yang merupakan keturunan Persia. D. Adanya sebuah perkampungan Persia di Barus, Sumatera Utara. Jawaban yang tepat yaitu yang B, ya teman-teman. Di mana ada peringatan 10 Muharram Islam Persia yang memiliki atau yang serupa upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera. Soal nomor 22. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah pesisir, lautan, dan di darat. 2. Menggunakan sumber daya alam, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan. 3. Menghasilkan barang dan jasa. 4.
Pertanyaannya adalah, pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan karakteristik dari perekonomian: A. Ekonomi kelautan, B. Ekonomi maritim, C. Ekonomi laut, D. Ekonomi Nusantara. Jawaban yang tepat yaitu ekonomi kelautan ya teman-teman. Sudah jelas karena ini kegiatannya dilakukan di pesisir atau di laut. Selanjutnya soal nomor 23. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dan di antara 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Akibat yang terjadi di benua Asia adalah, nah ini langsung saja ya teman-teman, jawabannya yaitu yang A. Hampir seluruh wilayah berada di belahan bumi utara, namun hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan. Yaitu misalnya Indonesia ya teman-teman. Indonesia itu merupakan benua Asia, salah satu negara yang sebagian kecil di belahan bumi selatan. Selanjutnya soal nomor 20. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index atau HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia, atau bahasa Indonesianya adalah IPM. HDI ini merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut adalah yang tepat yaitu yang A, di mana angka harapan hidup yang lebih panjang, lama pendidikan yang lebih lama. Di sini bisa diukur dari rata-rata pendidikan tinggi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 25. Salah satu contoh dampak globalisasi di bidang ekonomi yaitu masuknya perusahaan-perusahaan multinasional yang menjual produk dengan harga jual murah dengan kemasan yang menarik sehingga mengakibatkan usaha kecil masyarakat tidak bisa bersaing dan gulung tikar. Pertanyaannya, deskripsi tersebut menunjukkan adanya faktor yang mendorong terjadinya globalisasi yaitu, jawaban yang tepat yaitu yang A, konsumerisme yang berkembang dalam masyarakat. Nah, di sini karena banyaknya perusahaan multinasional menjual produk dengan harga yang lebih murah, nah ini akan menyebabkan konsumerisme atau perilaku konsumtif di masyarakat. Gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman belajar dalam menghadapi kegiatan OSN tahun 2024. Semoga sukses dan salam dari GS Channel. Dadah!